Setelah kita telah menambahkan table tag ya, menampilkan data tagnya dan pagination, pada video kali ini saya akan menambahkan lagi fitur baru ya, yaitu untuk pencarian data. Di mana pencarian data tag ini akan dicari berdasarkan title atau judul tag. Untuk form inputannya di sini saya sudah siapkan ya. Ini kode halamannya, lalu ini template si formnya. Tinggal kopikan aja di halaman utama dari tag di bagian card header ya, yang pernah dibuat sebelumnya. Kita isikan di sini, save, lalu kita cek. Sudah muncul nih si inputan dari form pencarian. Di sini juga supaya lebih rapi lagi, bagian button search ini saya akan ganti ya menjadi sebuah icon. Jadi bagian button ini tinggal ganti aja sih dengan menggunakan komponen yang sudah dibuat ya, yaitu extract icon, lalu masuk ke BS icon, name-nya di sini saya akan gunakan BI search ya. Ini ikonnya seperti ini, lalu save, dan sekarang udah berubah ya si buttonnya. Jadi button pencariannya lebih simpel lagi. Kemudian di sini juga bagian action si form ini, action dan metodenya menggunakan metode get ya. Untuk actionnya belum diisi. Jadi di sini saya letakkan dulu ya, dipisah dulu. Nah, seperti ini. Supaya kelihatan. Nah, di sini tambahkan lagi, yaitu sebuah key route baru. Untuk route ini berupa array. Lalu saya isikan lagi, karena ini untuk search ya. Jadi untuk route-nya gunakan key-nya to search, didapatkan dari dashboard.tag ya. Jadi ketika diklik button search ini akan men-trigger halaman ini. Jadi balik lagi ke halaman ini gitu. Seperti ini. Sudah itu save ini tag controllernya. Kemudian di sini masukkan, yaitu variable route. Lalu pilih key-nya yaitu search ya. Save. Kita coba dulu. Ilmu kita. Kemudian klik submit atau klik button pencariannya. Oke, sudah muncul ya di sini di atas nih query stringnya dengan nama query string di sini menggunakan key nih, variabelnya key Q. Karena di sini nama inputannya yaitu key ini. Sekarang tinggal dapatkan ya si value ini di bagian tag controllernya. Di sini kita gunakan class request ini sekarang digunakan menggunakan variable request. Lalu kita tampung lagi ke variable key-nya, yaitu dari request menggunakan metode query. Nah, yaitu key-nya, key dari query ini, key ini. Kemudian di sini juga saya akan membutuhkan namanya itu support string ya, str, untuk menghapus spasi rata kiri dan kanan. Str trim. Ini opsional ya. Lalu di sini kita cek kalau ada value-nya si key ini, maka di sini si variabel ya, saya buat variabel text awalnya tuh sebuah array kosong.
Kalau ada value-nya dari key ini, variable text didapatkan dari tag, modal tag ya, gunakan kondisi word. Untuk ini kondisinya tuh si title, untuk ini ya, pencarian datanya, masukkan kolom title menggunakan operator like. Lalu di sini kita gunakan wildcard ya, bisa pencariannya itu bisa dari awalan, tengah, atau akhiran. Jadi kita gunakan wildcard simbol ini ya, persen ya, kiri dan kanan ya. Lalu kita masukkan di sini tengahnya ya, yaitu keywordnya itu dari variable key. Kemudian di sini juga tambahkan paginetnya, yaitu 10 data. Kalau tidak ada ya langsung aja nih. Variable tag didapatkan dari model tag menggunakan paginet. Ini bisa kelihatannya bedanya ya. Kalau ini, kalau ada key-nya itu ada value-nya, maka di sini ada kondisi dulu, dicek dulu, lalu tambahkan paginetnya. Kalau tidak ada ya langsung aja metode paginet. Kemudian kita masukkan, lalu save. Sekarang tinggal coba ya. Oke, di sini berhasil ke filter ya datanya, yaitu key-nya sama dengan ilmu kita. Jadi akan mencari data tag yang mengandung kata ilmu kita. Ini satu data kan cuma satu kata nih. Ini ada dua kata, yaitu pencarian itu di awalnya nih ilmu kita. Nah di sini bagian inputan itu kosong ya. Harusnya ketika dimasukkan masih tetap gitu muncul. Jadi hasil dari key ini, variable key ini, kita tampung atau kita parsing lagi ke view-nya. Saya akan menggunakan key-nya itu query string bagian key ya. Lalu masukkan variable key-nya. Tinggal di bagian inputan yang key-nya, value-nya kita isikan, yaitu variable query string, key-nya, key atau indeksnya menggunakan key ini. Saya hapus dulu bagian query stringnya di atas. Oke, ini data awalnya seperti ini. Kemudian saya cari ilmu, misalkan ilmu aja cukup, lalu cari. Dan sekarang di URL juga ada nih, di sini juga masuk si value-nya, dan juga datanya ke filter ya, ilmu kita YouTube. Kalau dihapus, ini key-nya kosong nih, sini juga kosong. Contoh lain di sini yaitu misalkan pencarian ini ya, menggunakan pagination nih. Di sini yang banyak kata itu Lara ya. Kata Lara nih kita cari nih. Oke, ada nih semuanya, Laravel blog, Laravel tutorial, Laravel 11 dan seterusnya. Ada 2 halaman nih. Ketika pergi ke halaman kedua, maka di sini untuk ke query string bagian key-nya itu hilang ya. Nih, hilang nih inputannya. Harusnya masih tetap kan, harusnya. Karena kita tuh lagi mencari yang ini buat inputan tag yang ada kata Lara nih. Ketika di halaman awal ini ada kan key ini, tetapi kalau pergi ke halaman kedua si key-nya hilang ya. Nah, supaya tidak hilang, di sini kita bisa menggunakan metode setelah paginet ya.
metode append ini. Di sini masukkan aja key-nya, yaitu key didapatkan dari variable key. Kita cek sekarang. Saya hapus dulu dari awal. Lalu Lara cari. Oke, ada. Ini halaman pertama. Kita pergi ke halaman kedua. Dan sekarang setelah kita menambahkan metode append ya, si key ini masih ada value-nya. Dan variable juga masih ada. Nah, ini ya. Udah muncul juga nih sini. Misalkan ini cara ini kan satu-satu nih dimasukkan. Misalkan ingin langsung aja semuanya, ya kita gunakan aja with query string. Nah, dengan with query string ini kita tuh tidak perlu masukkan ini ya, variable query stringnya satu-satu gitu. Jadi langsung aja sini di set gitu. Nah, ini kode detailnya. Oke, sampai sini selesai ya penambahan fitur pencarian datanya. Di sini pencarian data tag itu berdasarkan title ya, menggunakan operator like. Dan wheel chart-nya itu kiri dan kanannya menggunakan wheel chart persen ya. Seperti ini kodenya nih. Di sini cek dulu ke query-nya, tampung di variable key. Kalau ada value-nya, ngecek ke sini. Kalau tidak ada, ya gunakan pengambilan data itu seperti biasa menggunakan paginet ya. Data biasa. Lalu ini penambahan route-nya, lalu ini query string-nya untuk set ke inputan lagi supaya tidak hilang ya ketika pindah halaman atau di refresh. Lalu ini form-nya ya. Route ini masukkan sini, route key-nya itu search, lalu inputan ini untuk value-nya supaya tidak hilang, yaitu tambahkan ini.